Nah, tadi kan Pak Yayo apa Cerita Pak Yayo tentang orang tua. iya, tentang orang tua gitu. Orang tua yang beneran ya gitu. Nah, kalau saya kan belum mengalami fase menjadi orang tua. Oh ya. Nah, kalau Pak Yayo mungkin bisa sharing gitu ke para pemirsa. Kayak tukul pemirsa. Menjadi orang tua itu ternyata tahu pengorbanan orang tua kita Iya. pada itu setelah saya punya anak juga gitu. Iya. Ternyata ngerasa ketika anaknya dikongkon ragilem itu, Iya. oh berarti sejengkel ini ya dulu bapak. Dulu. Sejengkel ini ya ibu Iya. waktu nyuruh aku mandi itu sejengkel. Iya. Dan ketika kita mau marah itu, berarti sejengkel ini. Iya. Bapakku dulu. Iya. Ketemu anakku kebetulan dua semua. SMP kelas 1, kuliah semester 4. Semester 4. Nah, wong lanang lurus ngono kae lho. Ya. Apalagi sekarang masa pandemi. Ya. Nah, setahun tidak sekolah. Ya. Wah, kesetnya minta ampun. Iya. Kerjaannya cuma tidur dan main handphone gitu. Ya. Jadi setiap saya mengorder kalau mau pergi itu, Ya. nanti galang ya bersihin kamar mandi, nyuci piring, Ya. sapu dan kepel. Dibagi berdua ya. Ya. Ketika pulang sore itu, loh kok ngopo-ngopo. Iya. Muntok marah itu. Marah total. Wah, bla bla bla. Tapi saat itu juga saya ingat aku Dulu, iya. Oh, sedemikian marah orang tuaku sakjane. Iya. Ketika dulu itu saya tidak sama orang tua itu kedua-duanya kalau marah itu diam. Iya. Marah diam itu malah semakin menakutkan. Iya. Nah, ketika saya nyemprot anak saya itu, ya Allah, berarti seperti ini dulu. Iya, orang tua bapak dulu mengasuh kita. Sejengkel ini, dan otomatis menjadi introspeksi. Iya. Terus tak sabar-sabar terus Ya. aku ngomong anakku itu, Ya. ayo berdiri. Tak peluk, tak cium, dan aku bilang, barusan ayah ini emosi setinggi-tingginya. Iya. Tapi ayah ingat sama Yang Dut. Kan Yang Dutnya. Waktu itu berarti semarah ini. Iya. Dan terbalik sekarang ayah yang minta maaf pada mulai. Ya. Aku ora gelem ngakoni kabeh gaya sing disuruh ayah tadi ini. Iya. Ayah yang tuntaskan. Aku bilang begitu, Iya. berbalik. Wah, meluk aku terus sambil menangis. Iya. Wah, maaf ya. Tak kecek sekarang. Nah, itu kan menyelesaikan masalah dengan cinta, Pak Yayo. Waduh, menyelesaikan masalah dengan cinta. Ada di mungkin pada orang lain kita punya masalah yang sama, tapi penyelesaiannya kan berbeda. Ada yang dengan cinta kayak tadi dirangkul, terus diberi pemahaman, terus anaknya ndelalah ya kroso, ya toh gitu. Tapi kadang ada yang dirangkul, dikasih cerita anak ra kroso kan malah saya gitu kan. Sapu. Nah, gitu. Lah kono kabeh ya lho ya. Kalau ya kono kan dikurasa kan lho. Ha iki mah dadi opo gitu kan. Malah order kan. Seperti itu. Nah, ada yang dengan cinta, terus ada yang sampai orang tua tuh sedemikian tega sama anaknya, karena saking emosinya itu. Emosinya ada itu, terus sampai kekerasan fisik gitu, sampai kadang sangat berlebihan. Kadang cerita itu memang kadang-kadang emosi itu memang tidak masuk akal. Iya. Di Sudari saya pernah melihat bapak, ibu, anak membeli es teh satu untuk minum. Bersama. Satu untuk bertiga. Tapi si anak ini mungkin terlalu haus atau bagaimana. Es teh itu diminum, disedot itu habis. Wah, marahnya si orang tua sampai ujung-ujung itu si gelas itu keprok kayak. Waduh. Keprok ke si anak. Saya mikir, ya Allah, hanya sebuah es teh. Iya. Itu pun bisa seperti itu. Nah, emosi yang berlebihan juga. Iya, ketahanan emosi orang kan beda-beda. Benar. Ketika itu, wah menangis saya. Aduh ya ampun sampai kamu. Kemudian menjadi perhatian orang saudara. Stop. Tak tuh pokoknya mau es teh wae. Iya. Yang melihat sampai begitu. Tak tuh pokoknya telu. Mana mau jadi kayak ngono karo anakmu. Iya. Malah emosi gak karuan ya. Aduh ya ampun. Tambah up emosinya kadang itu. Kadang-kadang kejadian seperti itu menjadi pepeling. Iya, pepeling pengingat kita untuk memperlakukan anak kita itu dengan cara yang lebih wise, lebih bijak, lebih sayang itu ternyata juga lebih manjur. Iya. Memberi pengarahan kepada si anak. Iya.
Dan apa ya, kadang kan ada yang kebanyakan kadang oh karma gitu, gimana yang ngono kuwi karo wong tuane, kadang kan gitu. Iya benar. Wah kuwi gimana yang ngono kuwi wong tuane, tapi sebaiknya kan itu diputus. Gemen aku kaya ngono, saiki aku nggak ngajarke seperti itu gitu ke si anak gitu. Benar. Dan seperti yang tadi Pak Yayo bilang itu, ketika nggak ada, kita baru merasakan gitu. Ya, mungkin menjadi orang tua waktu itu mengelola kita. Iya, mengelola kita gitu. Dan ketika apa ya, sudah nggak ada, itu baru kita merasa kehilangan. Seperti lagu dangdut, inspirasinya mungkin dari itu. Kalau masih terasa atau apalah itu lagu dangdut. Seperti halnya orang tua ketika apa ya, ketika dalam kondisi sakit gitu, Pak tuku anu apa ditukoke di anu. Njaluk apa turuti? Iya itu. Pada waktu sehat nggak dikasih apa-apa. Kadang kan gitu. Nakoke ora gitu. Aduh. Sama ini waktu makan juga begitu. Jadi saya jadi teringat juga sebenarnya orang tua kita itu menginspirasi untuk bagaimana kita mendidik anak lagi. Iya. Jadi waktu dulu itu kan zaman sakmono ya Mas ya, kalau kita makan beli sate ayam satu porsi 10 tusuk, itu untuk makan serumah. Iya. Jadi kita satu piring itu nasi, satu piring sate ayamnya cuma 2. Gen roto. Terus kalau telur asin itu dibagi 3. Jadi tidak bagi. Sekarang anak-anak sekarang ini satu telur asin satu. Ya, sate seporsi ya penuh sendiri gitu. Saya bisa memberi itu kadang-kadang menangis ketika ingat orang tua. Waduh, aku dembe ini mau ngeloro loh, Le. Iya. 10 ya, Le. Iya. Dan kadang-kadang kayak nggak bilang, berarti bapakmu ini mundak sugih gitu. Sombong banget ya. Nah, mungkin kalau dulu anaknya banyak ya. Iya. Orang tua saya anaknya banyak. Belum lagi diikuti saudara yang ikut gitu ya. Ikut di rumah jadi ketika aku cerita begitu, si anakku bilang, ya nasi sak piring, ayamnya satunya cuma 2 ya. Baginya piye ya? Aku juga heran kok ya bisa gitu, dan masih telur asin juga. Nah, itu akhirnya menjadi pelajaran bagi dia. Cerita begitu dia baru tahu bahwa pengorbanan orang tua dulu itu sampai sedemikian. Iya. Nah, kadang-kadang kan waktu kita sekarang ini dengan anak-anak, kita berempat, saya, istri sama anak itu, kalau beli nasi ya lauknya kita beli gitu ya, sate ayam atau berapa gitu. Walaupun juga tetap sama ya, sekarang mungkin karena berempat belinya 15 tusuk gitu. Terus dibagi. Ya, biasanya lagi kan kalau dulu kan orang tua di duluan. Bapak sih. Nah, sekarang ini saya balik. Balik dengan wis, ayo Le, ambil sendiri nasinya. Satenya ambil sendiri. Piro-piro ya? Berapa? Terus terserah kamu maunya berapa. Nah, kadang-kadang nggak paham itu. Kadang waktu itu anak saya kecil ngambil langsung 5. Karena anaknya 2, 5, entek loh, bapak ibu mama apa itu. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Sarana berlatih juga gitu loh. Berlatih empati gitu. Tapi waktu itu lucu juga gitu. Saya sama istri juga, kok tindak kali dia ibu isben apa-apa. Selesai dia makan, itu terus selesai makan, si ibu baru tanya si istri, kok bagi loro terus bapak ibumu makan apa Le? Nah, disitulah kita ketawa. Wah, lucu tenan iki. Jadi bapak ibumu makan nasi karo sambelnya. Tapi ya, wah, mereka merasa bersalah. Tapi akhirnya kan tahu. Tahu. Harusnya memang begini aturannya. Bukan berarti kita sebagai orang tua terus ngeprank kan. Gen tak prank, gen merasa bersalah kan, enggak gitu. Jadi itu pendidikan sarana belajar yang secara langsung. Kita melakukan hal itu. Akhirnya kan mereka lebih paham. Akhirnya juga, empatinya lebih terasa. Akhirnya kan kalau kita beli, dia yang buka, yang nyiapin, terus ayah ibu sih, ambil sih. Iya. Dia yang terakhir. Dan tetap saja mereka mendapat bagian lebih banyak daripada kita yang sudah tua ini, makanya kan istilahnya oke nih kerep istilahnya orang tua nyari uang, taruh kata kan ya untuk siapa juga, bukan juga untuk anaknya kan. Kalau untuk orang lain itu malah jadi masalah. Itu sedekah lain lagi. Lain lagi, kategorinya lain lagi. Mending sedekah orang lain yang benar-benar lain. Itu malah jadi masalah kan. Seperti itu. Mas. Nah, jadi
barangkali buat teman-teman gitu yang lagi apa ya, bukan lagi sih, sedang dianugerahi orang tua yang sudah sepuh, terus kadang kan manfaatkan sebaik mungkin waktu iya, itu. Kan, gitu. Aku tertarik dengan caramu itu, ibu yang sudah sepuh, mbok boncengke tekan tanganmu itu. Itu menarik. Terus kadang kan ada temen lho, Mas, mau suara mesake wong ibu-ibu di mbah wis sepuh kok gitu kan. Ya mandeke pengokeh, mandek terus jajan. Mandek jajan gitu. Faktanya ibu juga happy gitu. Happy, iya. Mandek jajan gitu. Jadi harus imbang, kita harus bersiasat. Oh iya. Dalam cinta pun kita harus bersiasat. Mencintai orang tua kan penuh siasat. Siasat, benar. Dan bahwasanya kita mensiasati ya tadi nggak harus bercucuran air mata nggak gitu. Nggak perlu. Itu kita ajak ke tempat yang mana. Kadang kok ngampel itu kita ajak motoran juga gitu. Motoran. Karena punya motor. Mengapa harus diadakan itu? Iya. Adanya ini Oke. Jadi dengan apapun yang kita miliki itu adalah sarana kita untuk bahagia. Benar. Seperti itu. Bahagia itu diciptakan, Mas. Diciptakan ya. Nggak dibeli dari toko enggak, tapi diciptakan itu loh. Kemarin ada cerita. Ya. Hari Jumat Sabtu kemarin itu aku berempat itu, saya, istri sama 2 anak itu juga piknik ceritanya. Iya, iya. Ke Jogja. Oh iya. Jadi si istriku dapat hak cuti, dia sebagai karyawan ya. Dia bercerita liburan yuk. Iya, iya. Tapi yang dananya murah. Tapi yang dananya murah apa ya? Terus anakku bilang ke Jogja. Naik KRL. Iya, KRL. Daripada sewa mobil uangnya nggak cukup, ya, kita naik KRL 8.000, 16.000 sudah PP. Kali 4 orang. Di sana kita sewa kamar, hotel, homestay gitu hanya 200.000 di daerah Dagen. Kemudian setiap hari jalan-jalan di area Malioboro dan sekitarnya. Kita berempat pulang sampai rumah, beli kaos segala. Hanya habis 800.000. Iya. 800.000 dirinci, dihitung gitu. Iya. Lah, kok habisnya cuma segitu. 800.000 berempat. Tapi momennya itu yang nggak terbeli. Iya, 2 hari 1 malam. Iya. Kita nginap, ngobrol asik. Momen kebersamaan itu nggak terbeli. Luar biasa. Ya. Itu juga terjadi pada orang tua dengan anak special needs. Ya. Itu kadang kan menerima susah gitu. Pernah ada cerita tuh dia diprediksi dari dalam kandungan itu sudah diprediksi bahwa anaknya itu lahir akan berkebutuhan khusus gitu. Ya. Terus ada opsi mau tetap dilahirkan atau digugurkan gitu kan. Terus sama suaminya akhirnya ya gimana gitu, dilahirkan. Terus yang istri itu dilahirkan bagaimanapun itu buah kasih cinta. Besok kalau nggak ada yang mau merumat ngopeni, tak openane dewe karena dia adalah cintaku gitu kan. Ya, beneran dilahirkan, keluarga besarnya nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima, tapi terus diberi kasih sayang yang luar biasa gitu kan. Umur 2 tahun meninggal. Umur 2 tahun meninggal. Nah, kan umur kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ketika dia lahir terus disia-siakan, padahal umurnya pendek, alangkah nyeselnya seumur hidup kan. Iya, benar. Kenapa cuma umur yang pendek tapi nggak aku berikan yang terbaik gitu ya. Benar. Tapi ketika dia mencintai dengan setulus hati, itu lulus, istilahnya ujian itu lulus gitu loh. Benar, lulus ujian dan apa ya? Bagus. Ada mungkin kepercayaan bahwa anak-anak seperti itu besok akan menarik ke surga. Kayak gitu. Oke, percaya nggak percaya itu terserah, tapi kita sebagai manusia, sebagai orang tua, telah memberikan yang terbaik. Itu adalah luar biasa sih. Seperti itu. Harusnya begitu memang. Saya kan melukis, mengajar, menggambar anak berkebutuhan khusus. Dan itu juga ketika menghadapi mereka itu, saya semakin merasa sayang, cinta terhadap anak sendiri, terhadap murid saya itu yang luar biasa itu ya karena pengalaman hidup itu. Iya. Karena hidup adalah pengalaman. Pengalaman harus kita beli. Tapi minum dulu.